Selamat malam semua. Apa kabarnya di tahun baru 2026 ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik. Ya, di sini bersama saya David. Saya sedang berada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Indonesia. Dan pada tahun baru ini kita akan belajar tentang Kitab Yunus, khususnya dari Masoretic Text, yaitu teks Ibrani, di mana ini adalah bahasa asli Alkitab, yaitu Masoretic Text yang berbahasa Ibrani. Kita pada malam hari ini akan belajar dua ayat terlebih dulu, yaitu Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya dalam bahasa Ibrani. Wayehi Dofar Yehovah El Yonah bin Amitai Lemor Kum lek el Niniwe hair hagedolah Wukra aleha ki alta ra'atam lefanai. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini kitab Yunus ini banyak sekali mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di dalamnya. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 2, khususnya di ayat 1 diawali oleh kata wayehi. Ya, di kata tersebut terdapat waw konsekutif plus ini adalah call imperfect, artinya ini adalah formula naratif klasik para nabi. Ini menandakan intervensi ilahi dalam sejarah manusia. Ya, kita tahu bersama bahwa kata selanjutnya adalah Dofar Yehovah, artinya adalah firman Tuhan. Bukan sekedar informasi, tetapi otoritas ilahi yang menuntut respons. Formula ini sejajar dengan nabi-nabi klasik seperti Yeremia, Hosea, dan Yehezkiel misalnya. Dan Yunus diposisikan sebagai nabi sejati, bukan sekedar tokoh cerita. Dan juga di sini tertulis bahwa kitab ini ditujukan oleh Tuhan kepada Yunus, yaitu kata El Yonah bin Amitai. Ya, Yonah dalam bahasa Ibrani arti sebenarnya adalah merpati. Ini adalah simbol damai, simbol yang tenang. Tetapi ironis karena Yunus justru melarikan diri. Ya, dan juga bin Amitai merupakan dasar, mempunyai akar kata yaitu emet, yaitu kebenaran atau kesetiaan. Artinya adalah sebenarnya Yunus ini anak kebenaran artinya. Tapi kontras dengan respons Yunus yang tidak setia, saudara-saudari. Dan masuk di ayat kedua, di situ ada dua imperatif, yaitu ada kata kum lek. Ya, kum artinya dari kata dasar kum juga artinya adalah bangkitlah atau bangunlah, dan juga lek dari kata dasar halak artinya pergilah. Ini adalah dua imperatif berturut-turut menandakan sebuah urgensi dan ketaatan total yang seharusnya diberikan oleh Yunus kepada Tuhan. Bentuk ini sering dipakai untuk misi penting Allah. Misalnya di Kejadian pasal 12 ayat 1, di situ juga tertulis kum lek, artinya bangunlah, pergilah untuk melakukan misi Allah. Dan kata selanjutnya di ayat kedua adalah Niniwe hair hagedolah. Ya, Niniwe adalah ibu kota Asyur, musuh besar Israel. Hair hagedolah secara literal artinya adalah kota yang besar, baik secara geografis mungkin atau politis, dan juga kota yang besar secara moral, tapi besar dalam hal kejahatannya, dikenal karena kejahatannya. Ya, dari sini kita tahu, bisa belajar bahwa Allah mengutus Nabi Israel bukan kepada Israel, tetapi kepada bangsa kafir. Dan ini tentu tidak mudah bagi Yunus karena dia adalah Nabi Israel, tetapi Tuhan memanggil dia untuk melayani orang-orang non-Israel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan juga peduli kepada bangsa-bangsa lain selain Israel, menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada setiap manusia yang ada. Dan selanjutnya di ayat kedua, setelah kata Niniwe hair hagedolah,
yaitu ada kata wukra aleha. Ya, ini adalah berserulah atau berserulah kepada Niniwe artinya, yaitu bukan sekedar pemberitaan netral tetapi seruan profetik bernuansa penghakiman. Ya. Alasannya adalah ki aletah ra'atam levanai, artinya adalah kejahatan Niniwe telah naik di hadapan Tuhan, telah naik, ya, yaitu direpresentasikan oleh kata aletah dari kata dasar Allah, artinya adalah naik. Ini adalah antropomorfik, artinya dosa naik seperti asap api ke hadapan Allah. Ya, ra'atam. Ya, ra'atam memiliki kata dasar ra'ah, artinya adalah kejahatan moral dan juga kejahatan sosial yang telah naik di hadapan Tuhan, yaitu levanai. Artinya adalah Allah aktif mengamati kejahatan bangsa-bangsa, bukan hanya kejahatan bangsa Israel saja. Ini menegaskan keadilan dari keuniversalan Allah, artinya adalah keadilan Allah secara menyeluruh di seluruh alam semesta. Ya, tema yang bisa kita pelajari dari dua ayat ini, saudara-saudari, artinya adalah ada beberapa, yaitu ada 4 di sini, yaitu Allah berdaulat. Yang pertama adalah Allah berdaulat atas bangsa-bangsa non-Israel. Yang kedua adalah misi profetik bersifat lintas etnis dan politis. Yang ketiga adalah dosa kolektif memanggil respons ilahi. Dan yang keempat adalah kontras antara kesetiaan Allah dan ketidaktaatan Nabi. Ya, kesimpulannya saudara-saudari, sebenarnya 2 ayat pertama di kitab Yunus ini berfungsi sebagai pendahuluan teologis dan juga gambaran dari sebuah ironi di mana Nabi Tuhan yang seharusnya taat kepada Tuhan tetapi memilih untuk melarikan diri. Ya, Allah yang benar, Allah yang adil dan bermisi mengutus seorang nabi yang namanya berarti merpati, Yonah, dan anak kebenaran bin Amitai, Emet. Tetapi yang nantinya justru menolak misi kasih karunia bagi bangsa lain. Nah, ini sangat menarik. Pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan membahas bagian-bagian ayat selanjutnya. Di situ banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari bersama. Ya, sekian dulu video kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi bahan perenungan dan juga pertimbangan bagi rekan-rekan sekalian saat mempelajari kitab Yunus. Saya David, salam Maranatha.